Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftithahul Ilmi Nafi'ah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 sampai selesai buku Teologi Islam dari Harun Nasution guna untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran Teologi Islam yang diampu oleh Bu Najihah. Baik, ini pertama untuk lembar UTS Teologi Islam. Bab 7 Akal dan Wahyu. Teologi memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan tentang hal tersebut. Tuhan berdiri di puncak alam dan manusia di kakinya berusaha dengan akalnya untuk sampai kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri dengan belas kasihnya terhadap kelemahan manusia dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan menolong manusia dengan menurunkan wahyu melalui nabi dan rasul. Nah, di sini timbullah pertanyaan, sampai manakah kemampuan akal manusia dapat mengetahui Tuhan dan kewajiban manusia, dan sampai mana besarnya fungsi wahyu dalam kedua hal itu. Nah, dari pertanyaan tersebut muncul dua masalah yang juga memiliki, dari setiap masalah itu memiliki cabang masalah, yakni mengetahui Tuhan dengan cabangnya yakni husnul ma'rifah Allah, dan juga wujud ma'rifah Allah yakni kewajiban mengetahui, dan juga baik dan jahat, mengetahui baik dan jahat, dan kemudian kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Bagi kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal, dan kewajiban siapa yang diketahui dengan pemeriksaan mendalam. Berterima kasih dengan Tuhan sebelum turunnya wahyu wajib. Baik dan jahat wajib diketahui melalui akal. Mengerjakan yang baik dan menjauhi perbuatan yang jahat itu wajib. Al-Asy'ari menolak beberapa pendapat Mu'tazilah. Kaum Al-Asy'ari menurutnya segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu, dan pengetahuan diperoleh dengan akal. Akal tidak dapat menentukan mengerjakan hal baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib, karena itu wahyu diperlukan. Menurut Al-Baghdadi, akal dapat mengetahui Tuhan, tapi tidak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, karena segala kewajiban dapat diketahui melalui wahyu. Menurut Al-Ghazali, akal tak dapat membawa kewajiban bagi manusia. Kewajiban ditentukan oleh wahyu. Kewajiban mengetahui Tuhan, berbuat baik, menjauhi jahat hanya dapat diketahui dengan wahyu. Syahrastani menurutnya akal tidak dapat menentukan baik dan jahat, karena baik adalah perbuatan yang mendatangkan pujian syariat bagi pelaku. Buruk adalah perbuatan yang mendapatkan celaan, karena wahyu yang dapat menjelaskan apa itu baik dan juga jahat yang nantinya diketahui oleh akal. Menurut Adud al-Din al-Ij dan Jalal ad-Din, akal tak sampai kepada pengetahuan baik dan buruk, karena wahyulah yang dapat menentukan. Menurut Maturidi, menurut kaum Maturidiyah bertentangan dengan kaum Asy'ariyah, tetapi sepaham dengan pendapat kaum Mu'tazilah. Akal dapat mengetahui kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan. Akal dapat mengetahui tiga persoalan pokok.
Sedangkan yang satu yaitu kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui melalui wahyu yang diterima pengikutnya menurut kaum Samarkand. Semua aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah dengan cabangnya sependapat bahwa akal dapat mengetahui Tuhan. Hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah golongan Bukhara berpendapat bahwa akal tak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Allah. Kemudian lanjut ke bab 8, yakni fungsi wahyu. Kaum Mu'tazilah berpendapat Tuhan tak mempunyai sifat, tetapi Tuhan mengetahui, berkuasa, melihat, mendengar, dan sebagainya. Tuhan hidup, dan karena ia suci dari segala kekurangan, maka ia mesti mempunyai pandangan dan penglihatan yang berlainan dengan manusia. Tuhan tidak berhajat pada mata dan telinga jasmani. Tuhan hidup dengan zatnya, tidak dengan roh, dan oleh karena itu tidak berhajat pada alat-alat jasmani untuk melihat dan mendengar. Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa akal dapat mengetahui segala apa yang baik dan segala apa yang buruk. Menurut Al-Jabr dan Ibnu Abi Hashim, akal dapat mengetahui kewajiban dalam garis besar, tetapi tidak sanggup mengetahui perinciannya. Bagi kaum Mu'tazilah, wahyu memiliki fungsi memberi penjelasan tentang perincian hukuman dan upah yang akan diterima manusia di akhirat. Dalam kata lain, sebagai fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang sudah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Menurut Al-Syahrastani, fungsi wahyu adalah mengingatkan manusia akan kelalaian mereka yang memperpendek jalan untuk mengetahui Tuhan. Jadi, akal telah tahu pada Tuhan dan telah tahu akan kewajiban terhadap Tuhan. Dan wahyu datang untuk mengingatkan manusia. Menurut kaum golongan Al-Asy'ariyah, akal dapat mengetahui hanya adanya Tuhan saja. Wahyu mempunyai kedudukan penting. Sekiranya wahyu tidak ada, manusia tidak akan tahu kewajiban-kewajibannya. Manusia perlu untuk mengatur masyarakat manusia. Ia memberi tuntunan kepada sesama manusia untuk mengatur hidup di dunia. Menurut kaum Maturidiyah golongan Samarkand, wahyu perlu hanya untuk mengetahui kewajiban baik dan yang buruk. Menurut Maturidiyah golongan Bukhara, wahyu perlu untuk mengetahui kewajiban manusia. Kemudian kita ke bab 9, yakni free will dan predestination. Menurut kaum Mu'tazilah, dalam sistem teologi, manusia dipandang mempunyai daya yang besar. Mereka menganut qadariyah atau free will. Daya manusialah yang bukan daya Tuhan yang mewujudkan perbuatan manusia. Seperti kata Al-Asy'ari, perbuatan manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan arti kiasan. Menurut kaum Asy'ariyah, manusia dipandang lemah. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Jadi kaum ini lebih dekat dengan paham Jabariyah. Kemudian aliran Maturidiyah, menurut mereka kemauan manusia adalah sebenarnya kemauan Tuhan. Perbuatan manusia mempunyai wujud atas kehendak Tuhan, bukan dari manusia sendiri. Jadi Tuhanlah di sini yang berperan dalam tingkah laku manusia. Kebebasan dan kekuasaan manusia sebenarnya dibatasi oleh hukum alam, yakni manusia tersusun antara lain dari materi. Manusia harus tunduk kepada hukum alam itu. Manusia tidak dapat mengubah naluri ini. Kebebasan manusia sebenarnya hanya memilih hukum alam mana yang mereka tempuh, hukum alam mana yang akan mereka jalani. Kemudian kita ke bab 10, yakni kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.
menurut Al-Asy'ariyah, mereka berpendapat bahwa Tuhan itu berkuasa dan berkehendak mutlak. Tuhan tidak terikat kepada janji-janji, kepada norma-norma dan keadilan. Kalau menurut kaum Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak Tuhan lagi mempunyai sifat mutlak semutlak-mutlaknya. Kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak bersifat mutlak lagi. Hukum alam atau sunnah Allah yang menganut perjalanan kosmos, atau juga bisa disebut sebagai paham determinisme. Menurut kaum Maturidi golongan Bukhara, Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Dan menurut kaum Maturidi golongan Samarkand, tidak sekeras Bukhara dan tidak pula memberikan batasan sebanyak batasan yang diberikan Mu'tazilah. Kemudian kita ke bab 11, yakni keadilan Tuhan. Banyak tergantung pada paham kebebasan manusia dan paham sebaliknya, yakni kekuasaan mutlak Tuhan. Menurut Mu'tazilah, mereka meyakini pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia, mempunyai tendensi untuk meninjau dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Wujud diciptakan untuk manusia sebagai makhluk tertinggi. Oleh sebab itu, mereka memiliki kecenderungan untuk melihat segala hal dari sudut pandang manusia. Menurut kaum Asy'ariyah, mereka percaya pada mutlaknya Tuhan. Perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk melakukan sesuatu. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, berkeyakinan bahwa Tuhan mempunyai sikap yang sama dengan mereka memiliki sikap yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Sedangkan kaum Maturidiyah golongan Samarkand menganut paham free will dan free act, serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Paham keadilan bagi kaum Mu'tazilah mengandung arti kewajiban-kewajiban yang harus dihormati Tuhan. Paham keadilan bagi kaum Asy'ariyah, yakni Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendaki. Kemudian kita ke bab 11, perbuatan-perbuatan Tuhan, kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Menurut kaum Asy'ariyah, paham Tuhan mempunyai kewajiban tidak dapat diterima. Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk mengandung arti bahwa Tuhan tak mempunyai kewajiban apa-apa. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, sepaham dengan kaum Asy'ariyah tentang tidak adanya kewajiban bagi Tuhan. Yang kedua, yakni berbuat baik dan terbaik. Term ini merupakan term yang diciptakan oleh Mu'tazilah, yang mana kewajiban Tuhan berbuat baik bahkan yang terbaik bagi manusia. Menurut kaum Asy'ariyah, paham tersebut tidak diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut kaum Maturidiyah dan kedua golongannya, yakni Bukhara dan Samarkand, juga tidak sepaham dengan Mu'tazilah. Dalam hal ini tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, beban di luar kemampuan manusia. Mu'tazilah tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tak dapat dipikul. Sedangkan kaum Asy'ariyah, perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan dan ditunjukkan dengan daya Tuhan dan bukan dengan daya manusia. Kemudian pengiriman rasul-rasul mempunyai arti yang besar bagi kaum Asy'ariyah karena mereka banyak bergantung pada wahyu untuk mengetahui Tuhan dan alam gaib, bahkan juga untuk mengetahui hal yang bersangkutan dengan manusia. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa pengiriman rasul kepada umat manusia menjadi satu kewajiban Tuhan. Kemudian
Yang kelima yakni janji dan ancaman. Bagi kaum Mu'tazilah, Tuhan akan bersifat tidak adil jika ia tidak menepati janji untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, dan jika tidak menjalankan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Bagi kaum Asy'ariyah, paham ini tidak dapat berjalan sejajar dengan keyakinannya tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, dan tidak adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. Kemudian kita ke bab 13, yakni sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan pada umumnya, menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan tidak mempunyai sifat, tetapi hanya mempunyai keadaan tidaklah segaris dengan konsep kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, dan Tuhan mesti mempunyai sifat-sifat yang kekal. Kaum Mu'tazilah, menurutnya Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, Tuhan mempunyai sifat. Kaum Maturidiyah Samarkand, mereka berpendapat bahwa sifat bukanlah Tuhan, tetapi pula tidak lain dari Tuhan. Yang kedua, antropomorfisme. Karena Tuhan bersifat imateri, tidaklah dapat dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Menurut Mu'tazilah yang berpegang pada kekuatan akal menganut paham ini. Kaum Asy'ariyah tidak menerima antropomorfisme dalam arti bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani manusia. Kaum Maturidiyah golongan Bukhara tidak sepaham dengan kaum Asy'ariyah. Sedangkan kaum Maturidiyah Samarkand, mereka mengambil posisi sama seperti Mu'tazilah. Lalu melihat Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tak mengambil tempat. Dengan demikian tak dapat dilihat. Menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala manusia sendiri di akhirat kelak. Menurut Maturidiyah, dengan kedua golongannya, yakni golongan Samarkand dan Bukhara, sepaham dengan apa yang dikemukakan oleh kaum Asy'ariyah. Kemudian sabda Tuhan, menurut Mu'tazilah, Tuhan bukanlah sifat tetapi perbuatan Tuhan itu sendiri. Menurut Asy'ariyah, menurut kaum mereka berpegang keras pada sabda adalah sifat, dan sebagian sifat Tuhan mestilah kekal. Maturidiyah dengan kedua golongannya sependapat dengan Asy'ariyah. Kemudian kita ke konsep iman. Iman bagi Mu'tazilah bukanlah tasdik. Iman dalam arti mengetahui belum cukup. Al-Asy'ariyah dengan keyakinan mereka bahwa akal manusia tidak bisa sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Iman tidak bisa merupakan manjah atau amal. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara mempunyai paham yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Sedangkan bagi golongan Samarkand, Maturidiyah golongan Samarkand, iman mestilah lebih dari tasdik, karena bagi mereka adalah dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.